Kecewa banget lah. Iya, tapi kecewa saya juga. banget. Kecewa banget lah. Karena itu ya, maksudnya 1,5 M itu kan saya bukan dari keluarga kaya loh, Pak. Maksudnya kita ngomong di sini, saya bukan dari wealthy family gitu. It's not a handout. Bukan dari istilahnya orang tua saya punya apa terus 1,5 M tinggal. No, like I work really hard buat apa yang saya dapetin sekarang. Ahmad Dhani, Agnes Mo adalah manusia sombong. Musisi Ahmad Dhani kembali mencuri perhatian publik. Pentolan dewa itu menilai Agnes Mo adalah manusia yang sombong. Ahmad Dhani menilai sikap Agnes Mo terhadap komposer Ari Bias sebagai bentuk keangkuhan, terutama dalam kasus hak cipta yang berujung pada gugatan hukum. Ari Bias mengaku telah beberapa kali menghubungi Agnes Mo melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan haknya, tetapi tidak pernah mendapat respons, ungkap Ahmad Dhani. Merasa tidak digubris, Ari Bias pun melayangkan somasi ke Agnes. Namun upaya itu pun lagi-lagi tidak direspons oleh mantan juri idol Indonesian itu. Jika bukan karena kesombongan manusia, apalagi yang membuat Agnes Mo menafikan salah satu komposer yang ikut menyumbangkan rezeki performingnya Agnes Mo, selain kesombongan atau keangkuhan. Terang Yo guys, balik lagi bersama saya seperti biasa Uki Kevin. Kita bahas lagi kasusnya si Agnes Mo ya, bersama Ari Bias ya. Agnes Mo lakukan langkah mengejutkan usai kalah gugatan dengan Ari Bias. Nah, beritanya seperti apa? Yuk langsung kita simak. Tapi sebelumnya bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral sekarang ya guys ya. Yuk langsung kita simak videonya guys. Tapi ya langsung aja kita simak. Oh ya, maksudnya tonton sampai selesai baru kalian komen-komen supaya kalian nggak salah paham, maaf guys ya. Yuk langsung kita lihat bareng-bareng. Kita cuma diskusi aja, cuma cerita aja kira-kira seperti apa. Seperti yang tadi sebenarnya saya ngomong ya, saya tuh kan ngikutnya undang-undang aja gitu, tapi ternyata memang banyak yang belum paham tentang undang-undang itu seperti apa, bahwa undang-undang hak asasi dan peraturan pemerintah sama peraturan menterinya itu nggak bisa dipisahin gitu, itu satu kesatuan gitu. Kan udah ngobrol di podcast di situ aja. Udah tadi. Kecewa nggak Kak sama hasilnya Kak? Udah ngomong di podcast. Udah ngomong podcast. Kan lagi ongoing case, nggak boleh dikasih tahu dong. Oh, berarti tetap menunggu itu sama yang kamu. Tinggal lihat aja di podcastnya. Saya udah ngomong sekali. Terus saya udah ngomong sekali kayak ya katanya guys. Agnes Mo kalau udah ngomong sekali udah ya, nggak berkali-kali ya. Elegan sekali dia ya, hebat. Kita lihat lanjut lagi. Ini apa, bentar-bentar. Ini Ahmad Dhani kritik Agnes Mo soal klaim paham hak cipta sejak usia 6. Kita lihat beritanya guys. Perseteruan semakin memanas. Ahmad Dhani kini melontarkan kritik pedas pada pernyataan Agnes Mo yang mengaku telah memahami undang-undang hak cipta sejak usia 6 tahun. Pernyataan itu disampaikan Agnes Mo saat menjadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier. Menurut Ahmad Dhani, klaim tersebut tidak sesuai dengan fakta. Hal itu karena undang-undang hak cipta yang berlaku saat ini baru diresmikan pada tahun 2014. Melalui akun pribadinya, Ahmad Dhani menanggapi pernyataan Agnes Mo dengan mengunggah potongan video dari podcast tersebut. Dalam unggahan itu, ia tidak hanya menyoroti kesalahan informasi terkait tahun diberlakukannya undang-undang hak cipta. Ia juga mempertanyakan pemahaman Agnes mengenai perbedaan hak-hak dalam industri musik. Untuk memperjelas perbedaan pendapat ini, Ahmad Dhani bahkan berencana menghadirkan seorang ahli hukum dalam podcast mendatang. UU Hak Cipta sejak 2014, bukan sejak umur 6 tahun, 1992. Tunggu jawaban doktor hukum di podcast Deddy, tulis Ahmad Dhani. Tak berhenti di situ, Ahmad Dhani juga menyoroti pemahaman Agnes Mo terkait hak cipta. Khususnya perbedaan antara mechanical rights, hak untuk memperbanyak atau menggandakan karya musik, dan performing rights, hak untuk mendapatkan royalti dari pertunjukan lagu. Ia menyayangkan sikap Agnes yang berani berbicara tentang mechanical rights dan performing rights tanpa memahami perbedaan kedua hak tersebut. Selain itu, Ahmad Dhani mempertanyakan pernyataan Agnes Mo yang ia anggap tidak relevan. Ia juga menyoroti bagaimana para pencipta seringkali tidak memperoleh penghasilan meski UU Hak Cipta telah berlaku.
Di unggahan berikutnya, Ahmad Dhani menyampaikan kritik keras kepada pihak-pihak yang menurutnya berbicara tentang hak cipta tanpa memahami esensi hukum yang berlaku. Ingat kan, dulu sinetron pertama gue, satu episode gue dibayar 150.000. 150.000 guys satu episode ya. Satu episode. Iya, Berhubungan sama keberhasilan lagu itu gue invest money loh. iya dong. Misalnya contoh pada Promo? saat lagi promo, Ah. oke, kita kan label kasih berapa, penyanyinya dibayar nggak dibayar, Iya. harus di situ, ya kan. Terus belum lagi apa, bikin music video, label kasih berapa Kurang. juta, ya kan. Gue pengennya, Wah, harus yang tambah. keren gitu Iya, kan, iya, tambahin berapa ratus juta. Iya, Nah iya. itu maksudnya gue nggak pernah minta pencipta lagunya loh. Nggak gini. Intinya adalah masyarakat tuh kadang-kadang melihat bahwa Iya. si performer ini atau penyanyi atau apapun itu performernya hidupnya lebih enak dibandingkan penciptanya biasanya. Karena ngelihatnya biasanya. cuma di depan panggung. Karena melihat di depan panggung. Iya. Which is kan di depan panggung itu gini ya, bro, sis. Kadang-kadang di depan panggung tuh sama seperti kalau gue bilang di Instagram, apapun yang Anda lihat di panggung dan Instagram tuh bohong. Ya. Honestly gitu, itu Iya. bohong gitu. It's an act. It's an act Iya. gitulah. Kita Iya. naruh di Instagram juga gosong. Kita naruh di Instagram juga kita lagi bagus, lagi cantik, lagi ganteng. Betul. Nggak mungkin lagi Nangis-nangisnya, cederanya itu nggak orang nggak ditaruh iya. kan. Makanya Nah pertanyaannya kenapa baru? Itu kan rentang waktunya 1,5 tahun untuk saya perjuangkan itu tuh, sampai akhirnya putusan pengadilan. Nah pertanyaannya kemarin kemana gitu? AM kemana gitu kan? Baru sekarang setelah putusan denda 1,5 M baru ribut gitu kan? Bang Haris sendiri menanggapi kasasi dari Agnes seperti apa, dan tadi katanya di kementerian ada diskusi terbuka juga diundang penangkap pidana. Oh saya tidak diundang. Oh, Saya tidak diundang. tidak diundang. Makanya nggak tahu malah. Ari tidak diundang maka tidak hadir. Kita mau diskusi terbuka, tertutup, setengah terbuka, setengah tertutup. Persoalannya kan cuma satu. Pasal 9 itu terpenuhi apa tidak? Ketika Agnes konser ada izin apa tidak? Yang disyaratkan oleh undang-undang tidak ada. Oh, yang penting bayar. Ada bayar apa enggak? Enggak juga. Jadi sebenarnya nggak perlu ada diskusi terbuka, tertutup. Ya, Oke Mas Aribias, maksudnya kan tadi sudah melihat podcast Bang Deddy juga nggak sih kemarin? Maksudnya melihat podcast juga Melihat tadi itu seperti apa Mas Aribias? Pengajuan kasasi Pengajuan. Agnes bilang sudah berjalan juga. Oh iya. Kalau kasasi sendiri sih sebenarnya kita sudah prediksi dia kan pasti akan kasasi. Jadi kita juga sudah siap menghadapinya gitu kan. Dan mengenai mengenai podcast itu, teman-teman kan mengawal berita ini sejak awal saya melakukan pelarangan kan ya. Itu udah beritanya udah naik tuh. Saya melarang tahun 2023, terus akhirnya somasi, akhirnya lapor polisi, akhirnya gugatan itu. Jadi teman-teman adalah saksi bahwa saya sudah memperjuangkan ini sejak lama ya kan. Denda 1,5 M baru ribut gitu kan. Sana kemari. Silahkan aja, saya sih nggak masalah mau podcast 1000-an kali terserah. Maksudnya nggak akan berimpact untuk saya juga gitu kan. Karena putusan sudah ketuk palu. Impactnya apa gitu kan? Impactnya nanti kita bertarung lagi di kasasi. Jadi betul kata Bang Mino tadi, pertarungan saya sudah selesai di pengadilan kemarin. Jadi silahkan, saya tidak akan menanggapi pernyataan-pernyataan atau klarifikasi dari AM di podcast karena itu semua sudah kita all out di pengadilan kemarin. Kita sudah all out, semua bukti, semua dalil kita tuangkan, kita ajukan saksi ahli, saksi fakta, semuanya kita all out dari situ. Guys, ini lagi rame nih soal podcast Agnes Mo di Deddy Corbuzier. Nah, bagi kalian yang mungkin nggak ngerti sama sekali soal kasus Agnes Mo ini apa, begitu ya, di sini aku akan coba menjelaskan secara awam poin-poin atau intinya aja, masalahnya apa sih gitu ya, garis besarnya aja begitu ya, karena aku juga bukan S3. Jadi aku coba menjelaskan sejauh yang aku paham aja begitu guys ya. Jadi beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah di tahun 2023 awal mencuat berita ini, Agnes Mo ini dilaporkan oleh seorang pencipta lagu yang namanya Ari Bias. Dia ini pencipta lagu Bilang Saja, yang dimana lagu itu kan dulu populer atau dinyanyikan oleh Agnes Mo ya. Nah, si Agnes Mo ini dianggap melanggar undang-undang hak cipta, yang dimana dia ini melakukan perform atau konser ataupun show begitu, membawakan lagu tersebut tapi tidak membayarkan royalti performnya itu ke penciptanya. Jadi yang diperkarakan di sini adalah soal royalti konser guys ya, royalti pada saat show. Jadi kalau misalkan seorang penyanyi profesional seperti Agnes Mo ini gitu ya, dia membawakan lagu yang diciptakan orang lain pada saat dia melakukan show atau konser, apalagi itu komersil sifatnya
sifatnya begitu ya, dia dibayar di situ, maka dia harus membayarkan royalti kepada si pencipta lagu atau si pemilik lagu itu guys ya. Nah kalau misalkan kita tidak memenuhi kewajiban kita untuk membayarkan royalti konser ini, maka kita akan didenda karena kita melanggar hukum. Jadi dendanya akan jauh lebih besar dibandingkan si nilai royaltinya itu. Makanya Agnes Mo ini dituntut 1,5 M gitu ya. Nah singkat cerita akhirnya perkara ini masuk ke pengadilan niaga, dan pengadilan kemarin baru aja memutuskan bahwa Agnes Mo ini melanggar hukum. Jadi Agnes Mo ini didenda 1,5 M. Dengan kata lain si penuntutnya ini atau si pencipta lagu ini menanglah di perkara ini gitu guys ya. Dan akhirnya pihak Agnes Mo ini melakukan kasasi. Bagi yang nggak paham, kasasi ini minta peninjauan ulang atau minta pembatalan keputusan pengadilan gitu guys ya. Dan kasasi ini diajukannya ke Mahkamah Agung guys ya. Nah sekarang kita masuk ke part si Agnes Mo melakukan klarifikasi atau memberi statement di podcastnya Deddy Corbuzier. Karena kan yang selama ini kita dengar baru dari pihak si penuntutnya, dari pihak pencipta lagu dan teman-temannya, termasuk beberapa musisi di sana, ada Ahmad Dhani dan lain sebagainya begitu ya. Nah jadi di podcast ini Agnes Mo ini memberikan klarifikasi atau statement versi mereka, versi dia begitu guys ya. Karena kan kita juga harus mendengar dari dua pihak ya guys ya. Jadi menurut dia selama ini kalau misalkan dia ini melakukan show atau perform itu, dia kan diundang sebagai penyanyi kerjasama dengan penyelenggara atau IO dan lain sebagainya lah, penyelenggara lah intinya begitu ya. Jadi intinya selama ini tuh di kontrak antara Agnes Mo dengan penyelenggara acara atau pihak yang mengundang dia untuk tampil nyanyi atau perform ini gitu ya, ada template kontraknya di mana Agnes Mo ini hanya menerima bersih gitu guys ya. Jadi dalam artian misalkan nih Agnes Mo ini dibayar sebesar 1 M untuk sekali perform, 1 kali konser misal begitu ya. Nah Agnes Mo ini udah ada di kontraknya bahwa mereka menerima 1 M itu bersih gitu ya. Kalaupun ada beban-beban lain seperti royalti ke pencipta lagu dan lain sebagainya itu begitu ya, itu udah di luar urusan mereka. Itu adalah tanggung jawab si penyelenggara acara ataupun IO gitu guys ya. Karena sudah tertera di kontrak kerja mereka itu bahwa mereka ini terima bersih gitu ya. Jadi intinya pihak Agnes Mo ini tidak merasa melakukan pelanggaran hukum atau tidak melanggar undang-undang soal royalti ini, juga tidak lalai dalam membayarkan royalti karena kan memang sudah dialihkan ke pihak CEO berdasarkan kontrak antara mereka dengan pihak IO atau pihaknya mengundang dia gitu guys ya. Jadi dalam perkara ini bukan berarti Agnes Mo ini pelit nggak mau bayar royalti, ataupun Agnes Mo ini nggak mau bayar 1,5 M itu, ataupun Agnes Mo tidak menghargai si pencipta lagunya begitu guys ya. Tapi dalam hal ini Agnes Mo ini merasa dia tidak harus melakukan itu karena dia tidak melanggar undang-undang atau dia tidak melakukan kesalahan dalam perkara ini gitu guys. Jadi kurang lebih seperti itu guys ya garis besarnya kasus Agnes Mo ini gitu ya. Maaf kalau ada salah-salahnya, kalau ada yang mau dikoreksi atau ditambahin silakan ya di kolom komentar aja guys. Menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat berita bahwasanya sebab Agnes Mo didenda 1,5 miliar ini? Seharusnya ya Aribias itu ya mintanya ke penyelenggara ya, harusnya bukan ke Agnes Mo, karena itu sudah termasuknya budget ya, budget dari penyelenggara, yaitu ketika menyelenggarakan konser Agnes Mo gitu ya, atau artis lain gitu ya, biasanya dia sudah menyediakan uang untuk yaitu untuk artisnya gitu ya, untuk pencipta lagunya gitu loh guys. Dia artis ini akan nyanyi lagu siapa aja gitu, dan itu kan harus bayar gitu ya, harusnya seperti itu guys, bukan ke Agnes Mo gitu loh guys. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.